Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa dipertemukan dalam acara BPAK IAIN Kediri tahun 2020. Perkenalkan, saya nama Taufik Al-Amin, jabatan sebagai Kepala Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. IAIN Kediri tepatnya pada tahun 2014 yang lalu mendirikan sebuah program studi baru bernama Sosiologi Agama dengan satu maksud bahwa program studi ini akan mengembangkan visi keilmuan yang terkait dengan dinamika dan hubungan antara agama di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin berkecimpung di dalam program studi ini akan dibekali dengan berbagai hal yang terkait dengan pemahaman-pemahaman kemasyarakatan dan proses-proses sosial yang ada di dalamnya. Tidak lain, kita harus bisa mempelajari teori-teori yang sudah ada di dalam ilmu sosiologi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu sosiologi sendiri lahir dari sebuah proses penelitian di masyarakat barat yang juga tidak terlepas dari peran agama. Oleh karena itu, agama sebenarnya menjadi roh dari studi-studi sosiologi awal hingga saat ini. Nah, kembali kepada program studi sosiologi agama, bahwa program studi ini di-SK-kan oleh Dirjen Pendidikan Islam nomor 1497 tahun 2014. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun kemudian dalam proses akreditasi kita sudah mendapatkan nilai B. Satu start, satu awal, satu keinginan awal yang sudah dinilai bagus oleh banyak pihak. Oleh karena itu, sampai sekarang kita sudah mulai berbenah dengan sarana dan prasarana yang ada. Tentu kemudian tumpuan dan tanggung jawab ke depan program studi ini tidak hanya menghasilkan satu kualitas sumber daya manusia, tapi juga perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, memang pada saat ini kita masih konsentrasi untuk menghasilkan sebuah sarjana sosial di bidang konsentrasi sosiologi agama. Masa tempuhnya adalah 5 tahun sebagaimana program-program studi yang lain, dan program studi sosiologi agama ini memiliki visi menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu sosiologi agama berbasis kearifan lokal. Nah, tentu saja untuk mewujudkan visi atau mimpi atau keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu sosiologi agama berbasis kearifan lokal. Kenapa kita mengkonsentrasikan pada kearifan lokal? Ini tidak hanya menjadi satu core dari prodi ini, tetapi juga menjadi core dari lembaga IAIN sendiri yang berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat memandang penting sebuah proses dialektika masyarakat yang disebut sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Kemudian melaksanakan penelitian di bidang sosial keagamaan dengan pendekatan sosiologi berbasis kearifan lokal lagi. Nah, dengan demikian hasil dari proses riset, kajian ini nanti bisa menjadi bagian dari proses publikasi internasional, proses publikasi ilmiah internasional yang menjadi satu tol ukur ke depannya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat melalui peran serta dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sosiologis. Nah, ini penting karena ilmu di dalam program studi sosiologi agama sebenarnya adalah separuh adalah teoritis, separuhnya juga adalah praktis. Oleh karena itu,
mendalami ilmu sosiologi agama diperlukan kecakapan baik itu kognitif maupun afektif dan psikomotorik. Tidak bisa kita hanya memahami masyarakat tanpa melihat realitas dan dinamika yang ada di dalamnya. Begitu pula kita tidak cukup hanya memahami dan larut di dalam proses dialektika itu sendiri tanpa memahami hukum-hukum, proses-proses perubahan dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. Dan itu semua sebenarnya ada di dalam konstruksi teoritik yang dipelajari sebagai modal dasar menjadi mahasiswa sosiologi agama. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama. Menjadi penting dan sebuah keniscayaan saya kira kalau proses pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas tidak memiliki arti penting bagi lembaga-lembaga terkait. Karena ilmu tanpa ada aplikasi atau pengamalan ya ibarat kita memiliki sebuah keinginan tapi tidak bisa direalisasikan. Nah, oleh karena itu prodi sosiologi agama dengan secara bertahap di dalam program-program praktikumnya selalu melibatkan lembaga-lembaga, komunitas, organisasi kemasyarakatan untuk berperan serta di dalam mendayagunakan potensi-potensi mahasiswanya agar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan praktis, pengetahuan-pengetahuan yang bisa dioperasionalkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, di dalam kita memproduk sumber daya manusia, kita memiliki satu profil lulusan di dalam prodi sosiologi agama. Profil utamanya yang pertama adalah sebagai peneliti sosial keagamaan. Mahasiswa yang masuk ke dalam prodi sosiologi agama memang kita inginkan menjadi seorang peneliti, seorang yang bisa memahami tentang apa yang terjadi di dalam hubungan masyarakat dengan agama apapun. Jadi kami meneliti tidak hanya agama Islam tetapi juga agama-agama yang lain yang ternyata memiliki signifikansi terhadap proses kemasyarakatan kita. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian ketika banyak orang atau bahkan semua pihak melakukan proses kegiatan dan pemrograman yang melibatkan masyarakat. Maka kemudian penelitian menjadi penting agar menjadi bagian dari proses-proses itu sehingga kemudian hasil akhirnya tidak mencederai dari proses kemasyarakatan dan keagamaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah profil utama kita adalah menjadi social worker atau bahasa Indonesianya itu pekerja sosial. Pekerja sosial saya kira selama reformasi di negara kita sudah bukan menjadi bagian yang asing lagi karena semua program yang melibatkan itu pemerintah membutuhkan sebuah pendampingan, membutuhkan sebuah pemberdayaan, membutuhkan sebuah tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengawal itu karena adanya sebuah syarat keterlibatan masyarakat di dalam proses-proses itu. Nah, social worker berfungsi untuk membangun partisipasi, membangun keterlibatan masyarakat di dalam proses-proses urusannya sendiri. Bagaimana masyarakat bisa memetakan, menganalisis, dan menyelesaikan atas masalah-masalah yang dihadapi. Nah, saya kira ini adalah ruang-ruang yang bisa diambil oleh para pekerja sosial, para lulusan prodi sosiologi agama. Nah, kalau toh pun kemudian nanti mahasiswa akan memilih profesi-profesi lain yang masih dekat dengan menu dari mata kuliah yang kami sediakan selama 4 tahun. Yang pertama bisa menjadi penyuluh sosial keagamaan. Seorang mahasiswa atau sarjana nanti bahkan dari sosiologi keagamaan diharapkan bisa menjadi bagian dari penyuluh, menjadi bagian dari penerang proses-proses kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Setidaknya dia menjadi bagian dari upaya-upaya untuk bisa mendinamisir pembangunan atau program-program kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, masyarakat bisa bergerak, masyarakat bisa berinovasi, tapi juga masyarakat bisa bercerai-berai tergantung bagaimana
meletakkan agama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi dari seorang penyuluh sosial keagamaan adalah menjadi teman, menjadi dinamisator bagi proses-proses yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mengabdikan diri dari proses kemasyarakatan. Beberapa jabatan, beberapa posisi karir yang ada di masyarakat, di organisasi sosial keagamaan, di dalam organisasi kepemudaan, di dalam organisasi kemasyarakatan, itu sangat memiliki sebuah peluang besar untuk bagaimana alumni-alumni sosiologi agama bisa berkiprah di dalamnya. Misalkan mulai dari tingkat lingkungan desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan sebagainya. Ini kami bisa memberikan tawaran profil tambahan ini karena memang materi-materi selama perkuliahan dilakukan mendukung itu semua. Kemudian yang ketiga, kalau bagi mahasiswa yang memang punya expert atau ketertarikan di dalam dunia pendidikan, kami juga tidak menutup mata dan membuka pilihan alternatif itu menjadi guru sosiologi, menjadi seorang pendidik yang bisa mengajarkan tentang nilai-nilai kemasyarakatan kepada anak didik di sekolah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil yang kami ingin selalu ciptakan, ingin kami selalu lahirkan dalam setiap periode kelulusan. Nah, adapun yang menjadi output pembelajaran, adalah pertama, seseorang mahasiswa atau sarjana sosiologi agama harus memiliki sikap dan tata nilai. Kita sadar bahwa perguruan tinggi kita, IAIN Kediri, adalah sebuah perguruan tinggi yang lahir dari ranah keagamaan. Maka sudah selayaknya baik pada tataran sikap maupun tata nilai harus merujuk ke sana. Ini akan membedakan dan menjadi sebuah modal dasar ketika seorang sarjana sosiologi agama mengabdikan diri kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki penguasaan pengetahuan tentang sosiologi dan ruang sosial. Prodi ini tidak sekedar ingin memahami, tidak hanya sekedar ingin tahu, tetapi juga bisa menerima satu kodrat kemasyarakatan kita, kebinekaan kita yang ada di sekitar kita. Kediri adalah laboratoriumnya, Jawa Timur adalah laboratoriumnya, Indonesia adalah laboratoriumnya. Jadi agama yang kita pelajari adalah agama yang bisa bersentuhan dan memberikan satu bentuk pembaharuan, memberikan pencerahan bagi proses kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, pengetahuan yang cukup, sikap dan nilai yang juga dalam akan ditopang oleh sebuah kemampuan kerja, keterampilan yang mumpuni. Karena tanpa itu kita akan ketinggalan dengan pihak-pihak lain. Karena membangun kemampuan kerja, membangun keterampilan kerja tidak hanya dimulai saat kita mau kerja atau kita sudah mau cari pekerjaan, tetapi bisa kita lakukan saat kita mengalami atau mendalami ilmu-ilmu di kampus. Dan yang keempat tentu saja adalah bahwa kita ingin mencetak sumber daya yang memiliki kewenangan dan juga bisa bertanggung jawab atas kewenangannya. Jadi saya kira 4 hal ini kalau ada di dalam diri seorang sarjana atau mahasiswa sosiologi agama, tuntas sudah seseorang akan membesarkan dirinya di dalam ranah pekerjaan atau di dalam masyarakat sendiri. Memang bersifat khusus tadi, ada hal yang bisa saya sampaikan bahwa seorang mahasiswa sosiologi itu harus menguasai konsep-konsep teoritik tentang ilmu sosial. Ini prasyarat yang tidak bisa ditolak. Karena tanpa ini kita tidak bisa membaca, memahami, apalagi menganalisis dari proses apa yang kita lihat. Yang kedua, tentu kemudian harus bisa memformulasikan bagaimana agama ini, bagaimana sosial kemasyarakatan,
dan bagaimana kedua-duanya ini saling mendukung atau saling berbenturan. Ini adalah sudah ranah bagaimana seorang mahasiswa harus bisa memberikan analisis, gambaran, sampai solusi-solusi yang dirasa perlu untuk diadakan. Nah, setelah mahasiswa mampu secara teoretik, tentu kemudian dia harus bisa beradaptasi pada subjek yang menjadi kajian sosiologi agama. Subjeknya ada dua, yaitu masyarakat dan agama. Kaum agamawan dan tokoh masyarakat, warga masyarakat, komunitas-komunitas marginal, kelompok-kelompok di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Mereka harus menjadi bagian dalam dirinya. Dia bisa beradaptasi dengan masyarakat itu semua. Tidak elitis, tidak hanya sebatas menara gading yang jauh dari realitas kajian yang sesungguhnya menjadi fokusnya. Kita ingin mendidik seorang ilmuwan yang tahu betul bagaimana habitat dan ruang sosial di sekitarnya. Dia tidak asing, bahkan bisa menerima proses-proses itu dalam alam pikir, sikap, dan perilakunya. Nah, masih dalam tataran mata kuliah, memang ada 150 SKS yang harus ditempuh untuk menjadi seorang sarjana sosial. Kita siapkan, dan itu kalau toh dilakukan secara baik, maka dia bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun, maksimal 4 tahun. Itu satu proyeksi ketika kita bicara soal waktu. Ada 3,5, 4 sampai 4 tahun lebih sedikit yang bisa dimaksimalkan selama mendalami pengetahuan dan keterampilan tentang sosiologi agama. Kami menyiapkan 3 praktikum yang itu melekat di dalam mata kuliah. Yang pertama adalah praktikum analisis dan perencanaan sosial. Mahasiswa diharapkan mengikuti mata kuliah ini bisa terjun langsung di dalam ranah kemasyarakatan atau komunitas keagamaan, yang kemudian juga bisa merencanakan secara partisipatif beserta komunitas yang didampinginya bagaimana membuat sebuah program bersama, bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, hingga bagaimana melakukan evaluasi. Ini ada di dalam praktikum analisis dan perencanaan sosial. Kemudian yang kedua, penyuluhan sosial keagamaan. Kita sendiri mungkin sudah terlalu hafal dengan orang-orang yang alumni sekolah agama. Dia pandai menyampaikan sesuatu, melakukan penyuluhan, melakukan pengajian. Nah, sosiologi agama mengkhususkan dirinya pada penyuluhan sosial keagamaan. Ini mungkin yang menjadi bagian atau keinginan atau tujuan dari sebagian mahasiswa kita yang ingin tetap eksis di dalam dunia-dunia dakwah. Dalam konteks kali ini, penyuluhan sosial keagamaan dipraktekkan langsung di tengah masyarakat, kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah praktikum resolusi konflik. Konflik tidak boleh dihindari, tapi kalau kita kena konflik, jangan lari. Konflik adalah sebuah keniscayaan dan kodrat alam, maka harus kita kelola, harus kita manage. Tetapi untuk bisa memanage sebuah konflik, tentu perlu kita dalami dulu apa yang menjadi akar dari persoalan atau konflik yang bersangkutan. Inilah sebenarnya tujuan dari praktikum mata kuliah resolusi konflik. Tidak itu saja, kami secara manajerial bekerja sama dengan para dosen, kemudian didukung oleh sekretaris program studi, selalu berkomunikasi dan berkoordinasi tentang pengembangan keilmuan ini kepada asosiasi keilmuan yang kalau di sosiologi agama bernama ASAGI, Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan laboratorium sosiologi agama, yang kebetulan fakultas kita ini memiliki sebuah gedung baru yang kita sudah proyeksikan
ruangan-ruangan itu jauh lebih bisa di manage dibandingkan dulu pada saat kita belum memiliki gedung baru. Nah, salah satu ruangan yang kita miliki adalah berfungsi sebagai laboratorium sosiologi agama. Mahasiswa yang tadinya sudah melakukan praktikum tadi, hasilnya akan kita dokumentasikan, akan kita diseminasikan, atau bahkan kita kaji dan kita diskusikan bagi pengembangan selanjutnya, sehingga kemudian laboratorium ini menjadi sebuah potret dari apa yang sudah kita lakukan, tapi juga menjadi sebuah modal dasar di dalam kita merencanakan kegiatan berikutnya. Kemudian dalam aspek leadership, dalam aspek kita membangun sebuah tim, kita mendorong bahwa semua mahasiswa bisa aktif di dalam organisasi-organisasi yang tersedia di dalam kampus kita. Di sana ada Dema, mulai tingkat prodi, fakultas hingga tingkat institut. Disitulah sebenarnya kita menginginkan menjadi seorang mahasiswa tidak hanya sebatas kita memahami atas ilmu yang kita gunakan, tapi juga leadership kita, emotional quotient kita juga tumbuh, sehingga kedua-duanya itu diharapkan menjadi modal di dalam mengarungi kehidupan saat dia diwisuda menjadi seorang sarjana. Kemudian secara partisipatif juga, secara inisiatif juga, mahasiswa-mahasiswa yang sudah 2 atau 3 tahun membentuk komunitas-komunitas studi. Ini juga menjadi bagian dari supporting system kita di dalam membangun dan mengembangkan prodi sosiologi agama ini agar tetap up to date, agar tetap bisa bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program studi sosiologi agama. Anda tidak perlu takut lagi, tidak perlu ragu lagi ketika masuk dan memilih program studi sosiologi agama ini, karena semua yang kita rencanakan berdasarkan riset, pengalaman institusi lain, dan juga berbagai masukan dari para alumni kita. Selamat datang di program studi sosiologi agama. Ahlan wa sahlan. Semoga apa yang kita bangun nanti akan membuahkan hasil, bukan tidak hanya bagi masa depan Anda, tapi juga bagi peradaban yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.